Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Akbar. Oke, semuanya mumpung masih hangat atau masih ngebul ya, karena kopi itu kalau sudah dingin tidak enak, rasanya itu hambar. Jadi langsung kita seruput ya, seruputan pertama. Dan jangan lupa dikarenakan kita sudah lama tidak tos ya. Oke, kita tos dulu. Trok. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Mantap. Karena kalau minum kopi tidak pakai itu kurang enak seperti pengantin gitu. Harus pakai ah. Oke, teman-teman. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya ya. Jadi seperti biasa, saya mau melakukan solo camping lagi dan lokasinya di sini ya. Awalnya sih saya tidak di sini ya. Campingnya tidak di tempat ini. Namun tadi pas di perjalanan saya dicegat sama salah satu warga sini ya. Tapi sebelum cerita kita sambil merokok biar lebih enak, oke? Tumpah guys, karena itu bambu. Biar lebih mantap, kita sambil mana rokoknya. Nah, koreknya guys, tinggalin yang tinggalin ketinggalan. Sama aja ya, tinggal semua ketinggalan. Nah, mantap banget. Kita kopinya sedikit lagi.
Wah, mantap banget. Kita kopinya sedikit lagi. Nah, jadi tadi itu pas berangkat saya lewat perkampungan sini ya, ada yang nyegas salah satu warga sini. Karena kan dia sering nonton video saya juga, mungkin salah satu subscriber saya ya. Dia bertanya sama saya, "Bang, katanya mau camping bukan?" katanya. "Ya," kataku tuh. "Nah, kalau berani," katanya, "di gubuk aku, di kebun apa namanya? Kebun jagung." Karena kan ini jagung ya kebunnya. "Emang kenapa?" kataku tuh. "Dikarenakan pas hari apa? Hari Minggu," katanya. Pas hari Minggu kan apa? Si istrinya itu ke sini mau ngecek kebun jagungnya. Dia dari pagi jam 7 katanya berangkatnya dan dia berangkatnya sendiri ke sininya. Biasanya kan duhur katanya dia itu pulangnya. Setelah duhur dia gak ada pulang katanya, gak pulang ke rumah dan suaminya tidak bertanya dulu atau gimana gitu. Mungkin belum nyampe aja gitu. Pas jam 2 katanya masih belum pulang juga. Sampailah jam 3 si suami jadi bertanya-tanya lah, tumben gitu katanya, jam segini belum pulang, biasanya duhur juga sudah ada di rumah istrinya itu. Dan dia mungkin khawatir atau gimana, dia langsung ke sini katanya, mengecek ke kebun ini. Karena kan kebunnya itu ada beberapa kebun katanya, beda-beda lokasi. Tapi si suami tahu bahwa istrinya ke kebun ini, kebun jagung ini. Pas nyampe ke gubuk ini katanya si istrinya itu ditemukan dengan keadaan pingsan. Dan pingsannya itu sebelah sini nih, ya, dekat pohon ini nih, pohon nangka. Dan singkat ceritanya, dibawalah si istrinya itu pulang ke rumah katanya dan diobatilah mungkin sama orang pintar atau Pak Kiai ya. Setelah sadar katanya ya, tidak tahu ini juga, oh, kaget kira itu apa, apa, geludug. Jadi setelah sadar, istrinya itu menceritakanlah sama si suaminya dan sama tetangga-tetangganya juga, karena kan banyak juga yang nengok ya pas diobatin itu. Katanya dia itu sebelum pingsannya melihat sosok bermuka buruk katanya. Pokoknya tidak bisa lah diungkapkan dengan kata-kata katanya, pokoknya seram lah katanya mukanya itu. Dikarenakan dia kaget lalu dia pingsan lah begitu katanya. Padahal itu siang loh bukan malam. Tidak tahu jam berapanya karena saya tidak bertanya, cuma dia mengatakan di siang hari katanya. Nah, jadi saya juga penasaran dan lokasi ini tidak jauh juga dari jalan lah, jalan raya ya. Mungkin sekitar berapa meter ya? 200 meteran mungkin ya. Makanya kalau ada suara kendaraan mohon dimaklum aja ya. Sama jalan raya dan pemukiman juga tidak jauh gitu. Jadi pemukiman sama kebun ini itu cuma terhalang sama jalan raya guys ya. Nah, jadi malam ini kita buktikan apakah benar cerita yang saya dapatkan atau cuma halusinasi si tetehnya, si teteh apa? Si teteh yang punya gubuk ini ya. Gitu, oke.
Oke teman-teman, siapa yang belum makan, ayo kita makan bareng. Di sini saya menunya cuma mie instan aja ya, ditambah sama timun dan cabai, oke? Karena sudah lumayan lapar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar. Untung enggak. Kita kena kepala loh, kalau kena kepala lumayan lah ini. Sumpah guys, kalau ini kena kepala pasti benjol lah. Karena ini buat apa? Buat panen padi. Lumayan berat juga. Dan ada pakunya juga nih. Kok bisa jatuh ya? Dari situ loh tadi. Pas datang tuh. Kalau nggak salah ngait ke situ tuh. Tadi kalau pas datang ya. Kalau ketebak angin mana mungkin benda seberat ini bisa jatuh lah. Ya. Tapi tidak tahu juga. Ini lebih 5 kilo guys. Ya. Nih. Tidak tahu lah ini. Kaget sumpah loh. Kirain itu apa yang jatuh? Apa dikaitin ini doang ya paku ini nih? Ada paku nih. Nih, oh iya ya kayaknya pakai paku nih. Ada paku nih jatuh nih. Coba kita cek dulu ke belakang ya. Anjir. Sumpah kaget loh. Nih, di sini gak ada angin lah sama sekali. Nih. Poponan juga pada tenang semuanya sampai ke situ juga. Ya. Astagfirullahaladzim. Anjir. Yang anehnya ini kok kalau ketebak angin juga kebakalan mungkin lah bisa jatuh. Pas mau makan lah. Yalah, kita makan dulu aja lah. Takutnya keburu dingin gak enak nanti. Kita makan dulu aja lah. Gak dingin lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masih untung ya, tidak nimpa kena kepala. Beginilah guys ya, kalau jadi orang Sunda itu banyak untungnya. Cuman kagetnya saya luar biasa barusan. Nggak tahu lah, nggak tahu ini perbuatan penunggu di sini atau ketebak angin atau kesenggol sama hewan atau tikus atau gimana. Tapi gak melihat tikus ada dari tadi juga. Tapi kalau emang ini pekerjaan apa penunggu gubuk ini, kita senang ya. Nanti kita sudah dapat interaksi, susah lagi ah. Oke guys, ini saya mau ngabisin dulu mie ya, karena susah pakai sumpit nih. Takutnya kelamaan durasinya. Oke, makan sudah, ngopi sudah, tinggal kita bersantai dulu sebelum tidur ya.
santai sambil menikmati jutet hiji ketentet. Nah, kedengeran nggak suara kendaraan ya? Beginilah guys ya, enaknya itu kalau kita berada di kebun atau di hutan ya, adem banget, pikiran itu tenang rasanya. Oke teman-teman, dikarenakan malam juga sudah malam ya, jadi saya mau istirahat dulu. Tapi alhamdulillah nyamuknya tidak seperti di sore ya, pas datang banyak banget nyamuk di sini, mungkin karena asap ya. Pas malam ini serba lupa semuanya, piring, sendok, sarung-sarung saya lupa. Malum lah ya, dikarenakan sudah lama tidak ngonten, jadi persiapan masih pada lupa semuanya. Oh, apalah, tidak terlalu dingin ini. Sampai jam berapa aja kita kuatnya, kalau dingin banget kita pulang aja, oke? Aduh, itu lumayan agak keras sih sekarang ya, karena ada ini ya, dekat sama api unggun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar gak? Seperti ada suara anak ayam lah. Masa iya sih? Walaupun tidak jauh juga sama pemukiman, masa iya malam-malam ada anak ayam? Tapi tidak tahu kamera menangkap atau tidaknya, karena berisik juga sama suara kendaraan. Tapi suaranya seperti di belakang lah. Saya penasaran, dikarenakan tadi ini apa? Buat panen padi jatuh ya, jadi saya curiganya titiknya itu di belakang lah ya. Kemunculan yang membuat si teteh punya bubuk ini sampai pingsan itu. Saya ngecek dulu sebentar ya, karena tadi lupa saya tidak mengecek sampai belakang ya. Kenapa ini senternya? Bagus, kirain itu
Mati senternya. Dari sini loh. Barusan saya mendengar suara anak ayam tapi tidak tahu ya kamera menangkap atau tidaknya karena suaranya lumayan jauh juga. Kayaknya bener ini titiknya dari sini lah. Soalnya ini kebunnya, yang ini bekas apa? Bekas dibersihin. Kayaknya si tetehnya itu ngebersihin ini bagian titik ini. Tapi katanya pingsannya dekat itu sih, dekat apa? Dekat pohon itu tuh apa? Pohon nangka. Namun ini bekas ngoretnya atau membersihkannya baru ini ya. Hari Minggu katanya. Nah, saya mendengar barusan seperti suara anak ayam lah. Halo. Assalamualaikum. Nah, jadi di sini tuh kebun jagung ya, namun belum pada berbuah. Jelas loh, barusan saya mendengar seperti suara anak ayam. Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tapi tidak ada tanda apa-apa loh di sini. Tapi saya tidak salah dengar ya, soalnya saya juga sampai kebangun barusan. Nah, jadi ini pohon nangkanya. Permisi. Aneh loh. Nah, suara kendaraan kedengaran kan? Di sebelah situ ya, jalan rayanya itu, dan sebelah samping jalan rayanya itu pemukiman. Tidak ada apa-apa loh. Dengar, ada lagi suara anak ayam. Jelas loh, jelas itu suara anak ayam loh. Namun suaranya seperti jauh lah. Tapi tadi pas saya tidur seperti di belakang suaranya. Kok menjauh ya? Udahlah, kita balik aja ke gubuk, kali aja dia mau mendekat. Oke.